Ada beberapa motivasi yang benar yang perlu kita miliki dalam melayani Tuhan. Yang pertama adalah, kalau kita mau melayani Tuhan, harus didasari oleh kasih yang tanpa syarat. Itu dijelaskan dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 18. Kalau Bapak Ibu diminta melayani Tuhan, contoh misalkan dalam pelayanan gerejawi, dalam pelayanan kerohanian, jangan minta, kira-kira saya dapat PK nggak ya? PK itu persembahan kasih ya. Saya kira-kira dapat transport nggak ya? Nah, itu namanya udah nggak benar itu motifnya dalam melayani Tuhan. Dasar kita mengasihi, dasar kita melayani Tuhan harus kasih. Artinya apa? Tanpa ada PK, tanpa ada uang transport, lakukanlah pelayanan itu. Itu yang saya katakan tadi kepada Bapak Ibu. Seringkali saya dalam pelayanan, untuk menuju tempat itu, saya harus keluarkan waktu tenaga 1 jam, bahkan 2 sampai 3 jam. Apalagi kalau urusan pelayanan ke Jakarta itu. Tapi selesai dari pelayanan itu, kadang-kadang Tuhan katakan, balikin persembahan. Saya balikin Bapak Ibu. Lalu dari mana uang bensin saya, uang tol saya? Dari uang yang masih Tuhan sediakan. Artinya, saya tidak pernah melayani orang karena melihat ini kira-kira berapa rupiah yang bisa saya dapat. Nggak pernah. Karena saya melayani mereka tanpa uang, tanpa syarat. Seperti dijelaskan dalam Yohanes pasal 21 ayat 15. Jangan lupa Bapak Ibu, waktu kita melayani Tuhan, jangan hanya sekedar kita mempersiapkan khotbah atau pengajaran kita yang bagus. Tapi hidup kita juga harus kita persembahkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena pelayanan itu tidak hanya bicara tentang khotbah kita. Pelayanan itu tidak hanya bicara tentang ajaran kita. Tapi hidup kita sendiri juga harus menjadi penguat dari khotbah dan ajaran kita. Maka untuk kita juga harus menjaga integritas hidup. Menjaga kekudusan, menjaga kesucian. Sehingga ajaran kita, pelayanan kita tidak bertolak belakang dengan hidup kita sendiri. Jadi harus kita menjaga kekudusan. Karena ada juga sebagian orang Kristen. Khotbahnya sih oke, ajarannya sih keren. Tapi kita tidak lebih jauh lagi hidupnya. Kacau. Karena kenapa? Karena masih diperbudak dan dikuasai oleh dosa. Dengan masalah okultisme. Karena masih terlibat dengan, masih terikat dengan masalah miras, narkoba, dan bahkan juga rokok, Bapak Ibu. Bahkan sudah pernah saya singgung. Bisnisnya pun bisnis prostitusi. Padahal dia ketua majelis. Bayangin Bapak Ibu. Itu pasti bukan pelayanan yang benar. Melayani Tuhan, motivasi menang melayani Tuhan itu harus juga memberikan totalitas hidup menjadi alat dalam tangan Tuhan. Artinya apa? Dalam melayani Tuhan itu saya katakan tadi, bukan hanya skill kita, bukan hanya keterampilan kita. Bukan. Tapi totalitas hidup kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka untuk itu kita menjaga kesaksian hidup. Maka kemanapun, dimanapun Tuhan suruh kita melayani, ayo kita layani Tuhan. Beberapa orang, pernah teman saya, para pendeta, mereka bertanya begini, Pak Tony melayani di mana? Saya bilang waktu itu saya pelayanannya di mahasiswa. Mulai di mahasiswa? Saya kaget juga tuh. Loh serius kenapa? Loh, siapa kata dia? Mendingan seperti saya. Melayani orang-orang dewasa yang sudah punya HP. Kenapa? Karena saya mudah dapat dukungan, persembahan dari mereka. Tapi saya tidak mau terganggu hati dan pikiran saya untuk kata-kata itu, Bapak Ibu. Tapi saya katakan kepada dia, Tuhan memang memilih dan memanggil saya melayani para mahasiswa itu. Dan harus saya setia dalam panggilan dan pelayanan itu. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Menurut kacamata orang dunia, mungkin pelayanan saya ini tidak produktif secara finansial dalam mendukung pelayanan saya. Tapi saya tidak melihat, saya tidak merasakan itu produktif juga kok. Karena konsep saya melayani Tuhan. Konsep saya melayani mahasiswa itu. Bukan supaya mereka mendukung hidup saya. No. Tapi supaya mereka bertobat kepada Kristus. Tapi tentang masalah hidup saya dan kebutuhan saya, Tuhan yang tanggung. Jadi memberikan totalitas hidup kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita melayani Tuhan karena berpikir, wah nanti saya layani dia ini supaya saya dapat A. Supaya saya dapat uang.
supaya saya dapat persembahan dari dia. Enggak, jauhkan itu. Kita akan lelah dan capek dan frustrasi kalau begitu proses melayani. Puluhan tahun saya sudah melayani para mahasiswa, saya tidak pernah berpikir sedikit pun saya layani mereka supaya di kemudian hari mereka mendukung plan saya. No, enggak pernah. Tapi firman Tuhan selalu setia saya ajarkan kepada mereka. Maka saya mengatakan, ribuan orang mahasiswa sudah saya layani, saya muridkan, dan mereka sudah berhasil diberkati oleh Tuhan. Tapi saya nggak pernah beriman supaya mereka mendukung saya, nggak pernah. Karena iman saya harus kepada Tuhan. Artinya, walaupun mereka tidak serta-merta semua mendukung pelayanan saya sampai hari ini, hidup saya tetap dicukupkan dan disediakan Tuhan juga keperluan saya. Karena objek iman saya bukan kepada orang yang saya layani, tapi kepada Tuhan. Ini perlu kita pahami. Melayani itu jangan karena tidak boleh bersungut-sungut. Artinya apa? Hitung-hitungan. Contohnya apa? Oke, saya mau melayani, tapi harus jadi WL ya. Harus jadi singers ya, harus dari timbangan musik ya. Baru saya melayani. Atau kalau enggak, oke deh saya mau melayani, tapi harus pengkhotbah ya. Itu namanya itu hitung-hitungan itu. Maka akhirnya Tuhan tidak memberkati pelayanan itu. Melayani Tuhan itu harus bersedia ditempatkan di mana saja. Saya katakan tadi, waktu saya bilang pelayanan saya di mahasiswa, sehari gini Pak Tuhan melayani mahasiswa, dapat apa? Saya bilang ke dia, ya orang panggilan saya dari Tuhan memang di mahasiswa kok. Dan saya tetap juga dipelihara Tuhan, walaupun melayani para mahasiswa, saya bilang. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh memilah-milih di mana kita ditempatkan Tuhan melayani. Karena kenapa yang punya pelayanan kan Tuhan. Ya. Yang punya jiwa kan Tuhan. Ya kita kan hanya budaknya ya. Hanya kakinya Tuhan kan. Ya kemanapun arahkan, kemanapun Tuhan bilang, ya udah kita harus pergi. Nah persoalan, kenapa seringkali konflik yang terjadi di beberapa pelayanan, di beberapa organisasi gereja. Kan karena motivasi orang-orang melayani di sana itu udah nggak benar, udah nggak lurus Bapak Ibu. Sehingga apa? Pecah itu gereja. Karena ada kepentingan pribadi, karena ada kepentingan kelompok. Itu maka gereja-gereja subur perpecahan, subur konflik dan juga pelayanan-pelayanan. Karena selalu meminta posisi melebihi daripada apa yang sudah Tuhan tentukan. Nah, melayani Tuhan itu harusnya ditempatkan di mana saja. Melayani Tuhan itu juga adalah bagian daripada melakukan amanat agung. Matius 28:19 sampai dengan 20. Pergi jadikan semua bangsa murid. Bicara masalah menjadikan semua bangsa murid, artinya apa? Berarti itu tidak mengenal hanya orang kaya yang butuh Injil, kan enggak, orang miskin juga butuh Injil. Mahasiswa juga butuh Injil. Maka kita apa? Harus tunaikan tugas itu, harus tunaikan mandat itu. Maka Bapak Ibu, kalau kita disuruh misalkan melayani di sekolah minggu, ya jangan nolak. Terima pelayanan itu, lakukanlah yang terbaik. Kadang-kadang kan ada juga yang mengeluh. Wah Pak Tony kan saya sudah STH Pak. Masa sih saya disuruh dari dulu sampai sekarang guru sekolah minggu terus. Khotbahnya hanya di seputar sekolah minggu. Di remaja nggak pernah, di pemuda nggak pernah, dewasa nggak pernah. Maka saya keluar Pak dari gereja itu. Aduh, saya bilang. Kamu nggak paham motivasi yang mana dalam melayani itu. Bukan Tuhan katakan, engkau setia dengan perkara kecil. Artinya apa? Engkau setia melakukan pelayanan-pelayanan mulai dari sekolah minggu. Waktunya Tuhan mengangkatmu. Mempercayakanmu. Untuk nanti bisa sampai di pelayanan remaja, pemuda, sampai orang dewasa. Nah, cuman kadang-kadang kan orang nggak sabar ikuti proses Tuhan. Maunya langsung high class gitu. Sehingga apa yang terjadi? Nggak lulus dia. Dalam kesetiaan mulai dari hal-hal yang kecil.